kalimat positif, kalimat negatif adalah negatif expression yang mengekspresikan kalau kalimat itu tidak bisa, tidak dapat, tidak dilakukan, kind of negative expression yang konotasinya nanti saya akan jelaskan di skill 7. Kemudian di skill 8, kita juga akan mempelajari mengenai listen for double negative expression. If in the one sentence you have two double negative expression, ini meaningnya ke arah mana nih? Oke, untuk memahami kira-kira dalam multiple choice option saat menggunakan audio, ranahnya apakah double negative expression itu artinya kita artikan negatif juga atau menjadi positif. Oke, kemudian we have skill 9, which is listen for almost negative expression. Apaan lagi nih? Oke, ada negative expression, ada double negative expression, dan ada hampir negative expression di dalam kalimat listening ya untuk audio. And last, skill 10, listen for negative with comparative. Nah, ini ada perbandingan. Kita dengarkan kalimat negatif dengan komparatifnya. Kita belajar dari latihan-latihan yang akan saya share bareng-bareng sama kalian dan kita discuss ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materinya. Di sini, in skill 7, listen for negative expression like I've told you. Negative expression are very common ya, sering sekali digunakan dalam short dialogue, apalagi dalam soal-soal flash TOEFL. Okay, and the most common kind of correct response untuk negative statement itself adalah positive statement that containing a word dengan opposite meaning. Apaan lagi sih ini? Saya nggak paham. Nah, kita belajar dari latihan. Di screen, you can take a look, okay, an example script. Di sini, kita baca, how did they got to their grandmother's house in Maine in only 5 hours. Nah, kalau untuk short conversation, kita fokusnya tetap di last line ya, di orang kedua. They didn't drive slowly on the trip to Maine. Didn't, did not. Didn't itu did not, berarti dia tidak. Did yang kemarin dia lakukan kegiatannya sudah lampau. Nah, didn't berarti kan dia tidak berkendara dengan lambat pada perjalanannya ke Maine. Tidak berkendara dengan lambat. Berarti didn't drive itu kamu garis bawahi. Tidak berkendara dengan lambat meaningnya apa guys? Nah, ada A, B, C, D di bawahnya. Apakah they drove rather quickly? Atau B, they couldn't have driven more slowly? They want to travel slowly to Maine and they didn't drive to Maine. The correct answer is, ya, jawabannya adalah A. Jadi kita cari meaning didn't drive slowly. Didn't drive slowly berarti dia quickly, ya kan? If they didn't drive slowly to Maine, this means that they drove rather quickly. Kita notice di sini that the correct answer uses quickly, kan didn't drive slowly, tidak berkendara dengan lambat, berarti dia berkendara dengan cepat. Persamaannya ya, the opposite slowly-nya itu adalah quickly. Slowly, quickly. Ingat ya, opposite meaning. Nah, dari negative expression ini, kita mencoba memahami dan mencari opposite meaning dari salah satu kata yang terdapat di negative expression orang kedua. Oke, the answer that is slowly are not correct. Oke, ini example. Ingat, focusing kita tetap pada last person dalam conversation tersebut. Last person ngomong negative expression-nya apa, cari salah satu kosakata dalam negative expression tersebut untuk opposite meaning-nya. Kalau misalkan, I don't get it about this tip and tricks-nya, Miss. Tapi saya lebih memahaminya dengan mengartikan negative expression-nya itu ke arahnya mana. Oh, okay. Yang penting kalian pas jawabannya dan benar, intinya gitu. Nah, untuk skill negative expression ini, untuk langkah-langkahnya adalah yaitu, untuk di awal kamu cari negative expression dari orang kedua, yang mana, oke, langsung saat ujian nanti, tes nanti, kan tadi saya bilang ya, you may prepare a piece of paper sama pencil or pen, kamu dengan audionya pakai headset, focusing, nah nanti itu di dalamnya kan ada negative expression yang disebutkan, nah boleh tuh kamu tulis negatifnya saja, langsung dengar baca multiple choice-nya. Cara cepatnya seperti itu. Insya Allah less than a minute we can answer the question. Biasanya cara listening menjawab adalah membaca multiple choice option dahulu daripada mendengarkan audio-nya. You have a time ya sebelum diberikan, kamu ada waktu untuk membaca multiple choice-nya. Oke.
Guys, sekarang kita langsung masuk ke next. Di sini, di dalam table, oke, ada types of negative expression. Nah, bentar ya. Bentar. Nah, di sini ada expression not atau biasa disingkat N tanda petik P. Itu di dalam sebuah tulisan biasa kalau di script itu kita bisa melihat. Tapi kalau kita dengarkan audio, you need to pay attention and hearing carefully. Dia talkingnya negatif atau positif. Oke, Tom is not sad about the result. Not sad, ininya happy. Jadi kita focusingnya adalah negative expression. Kalau dalam tulisan kita gampang memahaminya ya. Tapi kalau dalam audio kamu benar-benar harus mendengarkan dengan seksama. Atau ada kata-kata lain yang negative expression juga nggak harus menggunakan kata not atau n dalam tanda petik P. Tapi bisa juga nobody, none, nothing, never yang konotasinya lebih ke arah negative expression. Contoh example-nya, nobody arrived on time. Nobody on time. Berarti tidak ada yang pernah datang tepat waktu. Berarti rata-rata terlambat. Atau Sal never work hard. Never work hard. Tidak pernah bekerja keras. Berarti dia tipe orang yang lazy atau pemalas. Seperti itu. Jadi kita mengartikan negative expression seperti kayak frasa ya. Langsung, oh oke, meaningnya ini. Oh, meaningnya ini. Gitu. Tapi tanda-tanda dari negative expression itu bisa kamu lihat dari penulisan atau pengucapannya. Kalau untuk listening otomatis pengucapannya. Negatif prefix. Sering sekali kamu dengar sebuah kata yang kata depan ada prefixnya ya. Ada sisipan kata depannya, awalannya pakai kata unpredictable, tidak dapat diprediksi. Predictable dapat diprediksi. Seperti itu. Kalau udah menggunakan un di depannya berarti konotasinya lebih ke arah negative expression. Indirect. Direct langsung, indirect tidak langsung. In konotasinya lebih ke arah negative expression. Disqualified, ya kan? Dismiss. Sering dengar kata-kata seperti itu? Nah, ini bisa mengindikasikan ke arah negative expression. The patient was insane. Insane, sane, not sane. Berarti dia tidak 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 apa sih? Tidak lurus, tidak benar. Maksud tidak benar dalam konotasinya adalah agak memiliki kelainan, yaitu crazy. Oke, itu maksud dari beberapa penggunaan prefix dalam sebuah kata yang bisa mengartikan ke arah negative expression. So be careful ya. Hingga pengetal dalam audio memang kadang suka agak-agak saru pengucapan not di belakang sebuah kata. Jadi benar-benar harus didengarkan dengan seksama. Okay, everyone. We have an exercise. Kita try to get the understanding about skill 7, which is talking about negative expression based on an example exercise in front of you in the screen monitor. Oke, untuk nomor 1, kita coba memahaminya seperti ini. I cannot seem to get the door unlocked. Oke, focusing on the last line atau orang kedua. That isn't the right key for the door. That isn't the right key. It isn't the right key. Itu di garis bawahi ya, isn't the right key. Berarti itu bukanlah kunci yang benar, kunci yang tepat untuk pintu tersebut. Oke. Untuk narator pasti dia akan nanyakan orang itu bicara apa. Seperti itu. Nah, dari A, B, C, D bisa kalian lihat di situ. Oke, bisa kalian kunci jawabannya. Bisa kalian jawab, apakah jawaban kalian benar? Berarti kalau dia bukan, kalau kunci tersebut bukan kunci yang tepat, berarti kunci tersebut berarti the man has the wrong key. Benar nggak? Ini sama nggak sih latihan kalian dengan latihan saya? Sama yang Mister Ari ya, semoga slide-nya karena semalam slide-nya ada yang berbeda. Oke, tampilan saya udah benar kan ya Mister Ari yang saya bacakan? Iya. Sama, Miss. Sama ya? Oke, benar. Oke, berarti the man has the wrong key ya. Wrong key. Right key, opposite meaning-nya wrong. Is not. Jadi, kamu lihat
opposite meaning. Tadi kan bisa dibantu dari kamu mengartikan secara harafiah isn't the right key berarti adalah wrong key. Tapi opposite meaning dari right key juga adalah wrong key. Nah, right key ini jangan kamu artikan oposisi sebelah kiri sebelah kanan. Tidak, dalam bahasa Inggris tidak seperti itu. Ya kan, kalau ini simple communication ini kosakata yang simple ya. Mahasiswa suka menggunakan kata-kata ini. Is it the right key? Yes, it's the right key. Is it the right answer? Yes, that's the right answer misalkan. Opposite meaning dari right key, wrong key. Boleh secara cepat menjawab itu atau kamu coba mengartikan isn't the right key adalah wrong key juga bisa. Tergantung kamu pemahamannya gimana. Cuman kalau mau pakai waktu lebih cepat, opposite meaning cari. Kalau tidak dapat opposite meaning, cari penalaran kamu aja. Arti negative expressionnya lebih ke arah mana. Oke, now continue to number 2 everyone. Di situ, were you pleased with last week convention katanya? Nothing went as planned. Oke, nothing. Nothing kan negative expression ya. Nothing went as planned. What does the woman mean? Oke, plan. Plan itu kan terencana. Opposite meaning dari plan apa? Tidak terencana, tidak teratur. Yaitu, apakah ada dari D misalkan, she wasn't pleased with the last week of the conversation. Not talking about his feeling. Nah, nggak ngomongnya mengenai perasaan, apa yang dirasakan oleh perempuan tersebut. Kita talking about rencananya, oke? Atau misalkan she planned the conversation last week. Not talking about the conversation, the convention. Ini kayak similar sound ya. Ingat ya pelajaran kita skill kemarin, similar sound, conversation, convention. Oke, ini nggak relate. Yang ada similar sound-nya dibuang. Ini dalam satu soal berbagai skill bisa kamu gunakan ya. Tapi di sini fokusnya pada negative expression. Or B, she didn't plan to attend the convention. Not talking about attending, not attending or attending, ya kan? Dia hanya membicarakan mengenai something plan. Plan, terencana, berarti disorganized. Opposite meaning dari plan itu adalah disorganized everyone. Nothing went as planned, the convention was disorganized. Oke? Cukup dipahami tidak cara memahami untuk skill negative expression dan cari opposite meaning dari negative expression itu sendiri dalam multiple choice kalian. Oke, ini kan latihan soal ya. Kita masuk lagi ke latihan yang lainnya. Oke, sekarang untuk nomor 7. Mister Ari, bisa buka chat room, Mister? Oke, silakan. Saya mau tahu jawaban kalian apa. Chat room. Oke, saya buka. Oke, Arini C, Nadia C, Dimas B. Yang lain? Any answer? Are you planning to go to college? Okay, Eri C. Are you planning to go to college next year? I'm really unsure about the idea. Unsure. Okay, guys. What does the man mean? Unsure. Unsure artinya apa? Unsure itu kan yakin. Udah ada kata di depannya berarti tidak. Pintar Nadia, tidak yakin. Yes. Is this an opposite answer right, Miss Dimas? Oke, Dimas. Benar. Jadi, dari unsure, apa jawaban kalian? Ya. Dim, jawabannya apa, Dim? Is it an opposite? Iya, opposite answer. B. Halo, Dim? Certain B. about apa? He is certain about his plans. He is certain about his plans. Oke. Really unsure. Dia sangat tidak yakin. Unsure. Unsure kan tidak yakin, Dim. Bimbang, tidak yakin. Berarti dia ragu atau bimbang about attending college, Dim. Nah, di sini kamu diminta mengartikan unsure itu unsure about the idea. Okay, I'm really unsure. Saya benar-benar tidak yakin tentang idenya. Nah, di sini ya harus berhati-hati. Berhati-hati jika dapat soal seperti ini. Like I've told you from the beginning, ada yang kita bisa dapatkan, not often ya, dari opposite meaning, ada yang tidak bisa. Ada yang bisa caranya kamu mencoba mengartikan
Negative expression itu lebih ke arah mana? Oke, nah ini salah satunya. I'm really unsure about this. Saya benar-benar tidak yakin. Kalau yang A, kita coba bahas ya. Untuk yang A, he definitely wants to go to college. Definitely, definitely itu kan yakin ya. Dia sangat yakin. Kan dia bilang really, udah pakai really unsure. Yang itu berarti bukan jawabannya ya, berarti kita buang. Yang D, misalkan Delta, his idea is to go to college. Idea, kan dia bilang dia unsure about idenya dia. Dia tidak yakin tentang idenya dia. Yes, because hesitant tuh ragu atau bimbang. Iya, ini sebentar, dijelasin dulu ya. Oke, berarti A dan D kita buang. Kan tinggal B dan C. Oke, he is certain about his plan. Certain artinya apa, everyone? Arti kata certain apa? Di chat room, please. Yakin, benar. Certain itu yakin. Nah, dia kan tidak yakin. Hesitant itu tidak yakin atau ragu atau bimbang. Nah, ini be careful ya. Oke, be careful. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Oke, kita fokus pada unsure, hesitant. Unsure bukan certain. Iya, Dimas. Oke, cukup dipahami ya. Untuk exercise-nya latihan. Sekarang saya mau kalian mengerjakan exercise based on my explanation. I need you be carefully to do, okay, the exercise 7. Kita punya 10 question in exercise 7. Jawabannya nanti dikunci lagi chatroomnya sama Mr. Ari. Baru kita bisa discuss mengenai jawaban kalian untuk supply exercise 7 berikut ini. Are you ready? Siap ya? Bentar. Misalnya saya mau share audio ya. Kita coba kembali. Oke, Miss. Silakan. TOEFL Exercise 7. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of negative expressions. Number 1. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean? Number 3. Do you have all the notes for Psychology 101? I didn't miss a single lecture. What does the man mean? Number 4. Do you know the library's summer hours? I need to go there this evening. It's never open past 6 o'clock in the summer. What does the man mean? Number 5. How often should I water the plants while you're gone? No more than once a week. What should the woman do? Number 6. Did you enjoy your meal? That restaurant is very famous. The food was good, but I was dissatisfied with the service. What does the woman mean? Number 7. Do you think that Bob really wanted me to go home? He wasn't kidding when he told you to leave. What does the man say about Bob?
Number 8. Can we finish this project before closing time? If we work on nothing else. What does the man mean? Number 9. Would you mind staying an hour more? I'd rather not. What does the woman say about staying? Number 10. Would you recommend the hotel where you stayed in New York? The hotel provided service that was unequaled. What does the man say about the hotel? Okay, done. Now we discuss about your answer for number 1 until number 10. Okay, let's take a look at the chat room. Ari, could you help me to open the chat room? Okay, guys, for the chat room. Okay, so yeah. for exercise 7, thank you. For number 1, okay, still focusing on the last line person, what the last person mentioned it. Okay, siapa nih? Saya masukin jawaban langsung. Good job. Hari ini, oh, oke. Hari ini 1A ya. Yang lain mana jawabannya? Gue yang answer. Okay, Albert, very solid A. Okay, guys, for number 1. Okay, for number 1, second person, last line, I mean, mention that I have no time to do it. I have no time to do it. No time berarti tidak ada waktu. No time. Yes. Very. Yes. No more time. Yeah. Good. No time. Very busy. Yes. Arini, Erlin. Good job. Eri. Jawabannya adalah A. No time. Jadi dia sangat sibuk katanya. Itu langsung dapat ya jawaban kunci. Oke. Sekarang number 2, guys. It's unimportant for me. Katanya the result of the interview itu it's unimportant. Ya. Unimportant berarti tidak penting. Important penting, unimportant tidak penting untuk dia. Jawaban yang relate, okay, untuk mewakili unimportant for me, the interview is very important. Yang E bukan, itu kita buang. He is worried about the interview, not talking about worried karena dia bilang unimportant. Okay, the result of the interview is unimportant, tidak penting buat dia. Yang C, what he is wearing to the interview is important, not talking about the clothes. Otomatis kalau A, B, C enggak, ini udah jawabannya berarti he is not concerned. Unimportant sama dengan not concerned about the interview. Tidak peduli. I don't care about the result. I'm not concerned about the result. Okay, that's the meaning not concerned dengan unimportant. Okay, semuanya ya. Kita cari persamaan. Yes, not concerned tidak peduli atau tidak khawatir. Yes, good job. Okay, guys, now check the third, number 3, I mean. Let's take a look. Okay, I didn't miss, dia bilang, I did not miss a single lecture. Saya tidak pernah terlewat satupun, intinya mata pelajarannya atau perkuliahannya. I didn't miss, tidak pernah satu kali pun absen lah intinya, atau tidak pernah satu kali pun itu tidak terlewat ya untuk jadwal mengikuti pelajaran tersebut. So it didn't miss. Yes, was perfect. Oke, sudah mulai paham. Berarti attendance atau kehadirannya dia full, perfect, tidak pernah telat. Seperti itu. Ya, masih ada. Jadi gini loh, guys, saya sambil jelaskan ya. Dimas, good question, thank you so much. Like I've told you tadi sebelum kita mulai masuk ke skill meeting kedua ini, skill 7 sampai nanti skill 10,
skill yang awal kita pelajari kemarin, oke, itu kan sebagai basic. Oke, itu sebagai basic. Basic itu maksudnya gini loh. Jadi di setiap soal itu skill-skill tersebut ada di dalam soal-soal listening. Tapi di adding, oke ya, ada di adding dengan negative response, ada double negative response seperti itu. Jadi makanya kemarin tuh saya ingin sekali kalian tuh benar-benar mendapatkan the understanding about skill-skill yang focus on the last line, talking about synonym, ingat ya, atau avoid similar sound, nah kayak gitu-gitu tuh match masuk. Jadi semua skill tuh kadang dalam satu soal tuh bisa 2 sampai 3 skill. Tapi basicnya tuh yang meeting skill 1 sampai ke 6 kemarin kita pelajari. Ya berarti Dimas masih ingat ya skill yang kemarin ya? Oke. Sudah dijawab ya, Dim? Cukup dipahami, Dimas? Sudah, Bu. Iya, oke. Jadi memang, makanya basic 6 skill yang kemarin itu harus dipahami. Maka saya kemarin kan open question and answer session. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Jangan sampai dilupakan itu benar-benar basicnya. Nah, basicnya dalam audio yang harus kalian pahami untuk cara cepat kalian menjawab soal-soal listening, TOEFL listening, ya itu dia. Nanti tinggal ditambah dengan skill-skill yang lainnya. Oke, sekarang kita di nomor berapa guys? Nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Apa yang kamu dengar tadi? Nomor 4. Chief, it's never open as it's never open. It's berarti library ya. It's-nya refer ke library. It is never open, tidak pernah buka. Past 6 o'clock in the summer. Lebih dari jam 6 di musim summer. Oke. Berarti nggak pernah lewat dari jam 6. Nggak pernah buka jam 6, nggak pernah lewat ya. Nggak pernah. Berarti dia adalah jawabannya iya. Berarti dia tutupnya jam 6 karena dia keterangannya dari saya, keterangan dia yang kalau misalkan you are listening carefully for the last line person dan kamu tulis dalam note atau kertas atau another device tentang apa sih yang diucapkan oleh orang kedua tersebut, dia bilang it's never open past from 6 o'clock in the summer. Tidak pernah buka lebih dari jam 6 setiap musim summer. Berarti jawabannya adalah the library closes at 6. Yes, jawabannya adalah C. Good job. Okay, guys, next for number 5. Orang keduanya bilang apa? Focusingnya no more than 1 week. No more, tidak pernah lebih dari 1 kali dalam 1 minggu. No more than 1 week. No more than 1 week. Jadi dia menyiram tanamannya tidak pernah lebih dari 1 kali dalam 1 minggu. Kalau A, once a day, kan 1 kali 1 minggu, tidak pernah lebih dari itu. Berarti jawaban bukan A. B, give the plants no more water. Oh, dia memberikan air, bukan give the plants no more, tidak memberikan nomor water itu tidak seperti itu. Oke. Atau C, water the plants often while the man is gone. Not talking about the man is gone. Oke. Jadi jawabannya ya limited amount karena cuma 1 kali dalam 1 minggu. Limited amount ya D, give the plants a limited amount of water. Yes. Gitu cara memahaminya, oke. Tetap focusing kamu adalah the last line. Orang kedua bicara apa? Itu yang harus kamu fokus. Give the plants a limited amount of water karena dia cuma kasih 1 kali dalam 1 minggu untuk menyiram tanamannya. Oke, next, number 6. Okay, guys, what's your answer for number 6? I just want to know. Please in the chat room, type your answer. Hari ini C, ada yang B. Oke, ada yang C, ada yang B. Oke, tadi dia bilang apa sih? Dia talking about the food. Oke, atap D. Yeah, oke, listen to me, guys. The second person atau the last line itu bilang tadi, the food was good. Ya, kan dia bilang foodnya oke, was good. But I was dissatisfied with the service. Yes, dissatisfied. Kecewa ya. Was bad. Yes.
negative expression. Benar banget Erlin. Dissatisfied with the service. What's that? Ya, jawabannya adalah C. She thought the service was bad. Ya, benar. Jawabannya memang ke arah situ. Sinonim ya, dapat ya. Oke, number 7. Kecewa. Benar, kecewa. Number 7, please. Coba di chat room. What you answer for number 7? 7B. He wasn't kidding ya. He wasn't kidding when he wants you to leave. He wasn't kidding when he wants you to leave. Dia nggak bercanda. Berarti dia serius. Yes. Wasn't kidding. Ya, tidak bercanda atau serius. Berarti sinonim ya? Oke, berarti ini masuk sinonim ya kan? Jawabannya adalah B. Good job, guys. Oke, next. Number 8. Please, number 8 di chat room. Arbat A. Yang lain? If we work on nothing else. Kan dia bilang ya, if we work on nothing else. Jika kita tidak mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Kalau yang misalkan B, they have no other work to do. Dia punya pekerjaan yang harus dia lakukan. Berarti B bukan jawabannya. It is impossible to finish. It's possible. Bukan impossible. It's possible to finish if they have no work to do. Berarti they have a lot of work to do. B, they are not even close to finishing the project. Not talking about the finishing the project exactly. Otomatis jawabannya yang paling pas adalah yang A. Karena the project will take all their effort if they work on nothing else. Yes, will take all their effort. Kalau dia tidak ada mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Maksudnya di situ. 9. Kan number 9 guys. A, B, C, or D. I'd rather not. Okay, good. D, I'd rather not. Yes, she preferred to leave. Nggak mau stay. I'd rather not. Ya, jawabannya D. Oke, good job. Yan, Alia, Ratu. Okay, good. Okay, now, number 10, last. Yes, Eri, good job. D, the answer. The best answer is D. She prefers to leave. Iya, karena dia bilang I'd rather not. Nggak mau stay di situ ya. 10 hari ini B. Yang lain apa? The hotel provided service is an equal. Dia bilang. The hotel provided service an equal. Okay, the hotel provided service is equal. Equal itu maksudnya seimbang. Rata. Ya. Kalau A nggak talking about not good service. D, this hotel service was the same as the service as other hotels. Nggak talking about comparison to other hotels. Seperti A dan D buang. Sisa B dan C. This hotel gave excellent service. Atau the service at hotel could have been improved. Ya, jawaban tepat adalah B. Yes. Coba, from 10 question, how many answer that you have? Ada berapa jawaban yang kamu bisa benar dapat dari 10 pertanyaan di exercise TOEFL 7? Ada berapa jawaban benar dari TOEFL exercise 7, everyone? Dari 10 soal yang kamu kerjakan buat negative expression. How many answer that you have? Oh, diam saja sudah dihitung belum di chat room? Coba 10 menit. Wih, good job hari ini. Albat salah 3, itu oke Albat. Jadi Albat sudah belajar dari kesalahan ya. Nadia 9, oke, good. Oke, yang lainnya berapa? Benar semua ya? Alhamdulillah. Oke. Kalau kita ada salah dalam mengerjakan, itu bagus loh sebenarnya. Bukan masalahnya kamu bagus, salah semua, bukan. Tapi kita bisa belajar dari kesalahan yang kita buat, dan nantinya insya Allah kita tidak akan melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama. Kan? Jadi kamu tahu, oh posisi saya salah karena harusnya jawabannya ini. Karena meaningnya seperti ini. Begitu. Erlin salah 4. Good, Erlin. Eri 8. Wow, amazing. Okay, now. Nice guys. Now we are continue to another skill. Oke, tadi kita sudah talking about negative expression ya. Dan juga bisa mensiasati tentang negative expression ini dengan cari opposite meaning-nya. Jika tidak ada opposite meaning di dalamnya, ya pemahaman dari negative expression itu larinya ke arah mana. Nah, multiple choice option-nya itu kita cari gitu.
meaning dari kata itu sendiri. Jadi sebenarnya penguasaan kosakata itu benar-benar sangat penting ya. Not only for the structure and written expression or also reading, tapi juga dalam kelas listening atau dalam listening skill itu juga sangat dibutuhkan penguasaan vocabulary bahasa Inggris. Basically aja, tidak harus seluruh kalimat kamu pahami artinya, tapi 1-2 kata kalimat dalam sebuah ucapan percakapan itu sangat membantu kamu jawab soal-soal gitu. Oke, now kita langsung masuk ke skill selanjutnya. Oke, di layar kalian bisa terlihat listen for double negative expression. Kalau tadi negative expression-nya hanya satu yang muncul. But now in listen 8 itu ada skill 8, maksud saya ada listen for double negative expression. Sering nggak saya rasa kalian pernah belajar matematika ya, kalau negatif ketemu negatif hasilnya positif. It's quite a bit almost the same dalam hal bahasa Inggris. Oke, kita lihat pola yang ada di layar monitor kalian. Example, kan? I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. What does the woman say about the concert? Isn't impossible. Tidaklah tidak mungkin, ya kan? Tidaklah tidak mungkin berarti artinya jadi positif, jadi mungkin, yes. Nah, kalau mungkin berarti jawabannya A, B, C atau D. Jawabannya C, yes, ada di situ. Oke, paham ya? It isn't impossible. Tidaklah tidak mungkin, berarti mungkin. Cara memahaminya seperti itu. Isn't, is not itu kan negatif. Is not itu negatif. Impossible adalah negatif. Negatif, jadi positif. Ada yang seperti itu cara memahaminya, tapi ada juga memahami polanya adalah, ya it isn't impossible. Sesuatu yang tidaklah tidak mungkin berarti yang mungkin. Nah, kita bagi lagi dari soal-soal yang ada di slide ini. Oke, good. Lanjut. Di sini you have a table. This is like negative expression from the beginning yang tadi kita sudah pelajari. Di sini ada double negative expression. The following chart, ya, table following chart outlines the situation where di mana double negative can occur. Bisa muncul, bisa digunakan misalnya. Contoh, negative word, example, not, no, dan non. Itu pasti arahnya ke negative expression. Kata-kata yang tidak, itu pasti negatif disebutnya, ya. Atau negative prefix yang tadi unpredictable, dissatisfied, ya kan, unimportant. Itu adalah contoh-contoh prefix sisipan awalan yang bisa digunakan dalam sebuah kalimat bahasa Inggris yang mengartikan negative expression. Example, he didn't like the unclean office. Unclean, didn't like, dia tidak suka unclean office. Unclean yang tidak bersih, berarti dia tidak suka kantor yang tidak bersih, berarti dia suka kantor yang bersih. Seperti itu. Nah, ini bisa diartikan dari dua negatif menjadi hasil yang positif. Maksudnya itu. Atau two negative words. It is snowing. Nah, ini be careful if you have a two negative verbs in your audio. Okay? It is snowing. It is not snowing, so they are not going to the mountain. Jika tidak bersalju, jadi mereka tidak akan pergi ke gunung itu. Berarti kalau salju, dia akan pergi. Intinya gitu kan. Implies dari kalimat tersebut that they would go if it were snowing. Berarti kalau it's not snowing, they would not go. Maksudnya begitu. Jadi kita what implies from that woman, meaningnya secara keseluruhan maksudnya apa. Cara memahaminya seperti ini. Atau penggunaan kata double negative expression menggunakan neither. Sering ya dengar kata neither atau baca kata neither or not either. Nah, seperti itu. Example kalimatnya adalah Sue didn't like the movie and neither did Mark. Sue didn't like, Sue tidak suka film. Dan neither did Mark. Begitu pula dengan Mark. Berarti both of them didn't like the movie. Intinya, cari implies atau memahaminya seperti itu. Oke, kita bisa lanjut kembali. Sudah cukup dipahami ya untuk double expression yang ada di dalam chart. Semoga paham dan tidak ada kesulitan. Sekarang kita latihan apa yang sudah saya jelaskan barusan dengan soal di depan layar monitor kalian.
Silakan dikerjakan, nanti kita discuss. Oke, number 1, less than a minute. Kurang dari 1 menit sudah ada jawaban di chat room. Silakan. Fokus pada orang kedua. Paula, you work so hard setting up the field trip. I hope no one's unhappy. Oke, setengah menit ya. Oke, yang lain jawabannya mana? Jangan dibahas dulu, nanti kita discuss. Oke, terus. Ini jangan ikut-ikutan. Arin, Arbat, Ratu, nanti saya juga Udah, tapi benar-benar yakin tuh jawabannya A ini. Because you know how to solve this question exactly. Oke, semuanya A? Ada jawaban lain selain A? Isya A, Anggun, Selena, Putri A. Oke, good. Kita kunci Hendrianus. A. Oke, kita kunci jawaban kalian A ya. Now, moving to number 2. Sekarang nomor 2. Nanti dibahas nanti ya. Nanti kita bahas. Nomor 2 dulu. Saya mau tahu jawaban kalian. Oke, nomor 2. Oke, Nadia 2 D. Arini D. How was your history exam? I didn't study enough, so I didn't do well. Oke. Yes. Jawabannya sama semua nih. Cepetan ya, jawabannya sama semua. Oke, good. Sekarang, we have 3 numbers ya. We have 3 numbers. Let me take them for this one. Oke, good. Kita kunci jawaban kalian. Itu D for number 2. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Oke, 1 nomor lagi. Kerjakan. Setengah menit udah ada di chat room. Oke, nomor 3 jawaban kamu adalah di setengah menit. Were your friends able to get ticket for the concert? Well, Mark couldn't get ticket for the concert. Ingat, pakai penggunaan neither. Mark couldn't get. Neither could Paul. Jawaban adalah A, B, C, or D. Oke, ada yang B, ada yang D. Next, another answer. Yang lain? Oh, Anggun D. Maksudnya itu D. Itu nomor 2 ya. 3. Kita bahas nomor 3 ya. B. Oke, B semua nih. Yakin? Nomor 3 B. Yakin ya, nomor B? Oke. Kita kunci jawaban kamu ya. Tadi kita lihat nomor 1 kamu jawab itu adalah apa? Jawaban kamu adalah A, ya kan? Paula, you work so hard setting up the field trip. I hope no one's unhappy. No one unhappy. Tidak ada satupun yang tidak bahagia. Berarti jawabannya maunya semuanya bahagia. Gitu. Guys. Ya, dia berharap semua. Jadi she hopes everyone will be pleased. Ya, jawabannya adalah A. Ya, oke, Arba. Thank you, Arin. Thank you. Jawaban adalah A. Pintar. Kalian benar semuanya. Oke, number 2. How was your history exam? I didn't study enough. Saya tidak belajar dengan cukup. So, I didn't well. Jadi saya tidak mendapatkan hasil yang baik maksudnya. Oke, jawaban kalian tadi apa, guys? B ya? Oh, nomor 3 Maira A. Oke, B ya. Berarti his grade was poor because of inadequate preparation. Karena dia tidak study enough. Karena kalau kita jawab yang A, he studied a lot and fast. Kan dia didn't study. Tidak belajar. B, he failed in spite of his effort. No, dia tidak fail. Tapi dia mendapatkan hasil yang menurut dia tidak well, tidak good preparation, dia ada hasilnya nggak well. C, he got a good grade even though he didn't study. Not mention about good grade. Orang dia bilang, I didn't do well. Hasilnya tidak memuaskan buat diri secara pribadi. Jadi his grade was poor because of inadequate preparation. Ya, karena persiapannya tidak cukup ya, Albert ya. Kan dia bilang dia nggak study enough karena nggak ada persiapan. Jadi hasilnya tidak memuaskan dan tidak melakukan dengan maksudnya I didn't do itu tidak do his best as he could to answer all the question because he didn't study enough. Intinya seperti itu.
Oke, that's number 2. Nah, nomor 3. Were your friends able to get ticket for the concert? Mark couldn't get ticket for the concert. Mark couldn't get, tidak bisa mendapatkan tiket. And neither could Paul. Dan begitu pula dengan Paul. Jadi jawabannya both. Both of them. Maksudnya both itu mereka berdua were unable to obtain ticket. Jawabannya adalah B. Good job. 3 jawaban benar semua. Ya kan? Ini ada skripnya. Gimana kalau tidak ada skripnya dan you only hearing from the audio. Semoga kamu bisa mengerjakan soal listening tersebut based on skill yang sudah kita pelajari dari yesterday sampai hari ini ya, insyaallah. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Saya berharap kamu sudah cukup memahami ya untuk skill 8. Nah, kita langsung masuk skill selanjutnya. Oke. Nah, di sini untuk skill 8 tidak ada latihan. Karena saya langsung lanjutkan ke skill 9. Oke guys, di skill 9 ada kata almost negative expression yang hampir negatif tapi tidak negatif, gitu kan? Hampir negatif tapi tidak negatif. Jadi inti tidak negatif, masih positif jawabannya. Seperti ya tidak yakin atau ragu-ragu. Itu kan bukan negatif, ya, tapi lebih ke arah positifnya ada, negatifnya ada. Jadi ragu-ragu atau almost negative expression disebutnya dalam skill untuk listening. Like an example on your screen monitor, were you able to pay the electric bill? Apakah kamu dapat membayar tagihan listrik tersebut? I had barely enough money. Dari statement I had barely enough money, barely ini salah satu kata yang digunakan untuk konotasinya adalah almost negative expression. Nanti ada chart ya yang menjelaskan kata-kata apa saja sih yang lebih ke arah almost negative expression. Bisa kamu ingat, hafal, bisa nanti mendengarkan dalam sebuah tes listening untuk TOEFL. In your textbook itu kan ada multiple choice A, B, C, D-nya. Dari kata I had barely enough money mengindikasikan kalau cukup. Oke, dia cukup untuk bayar tagihan. It was barely enough. So, hampir tidak cukup tapi cukup. Nah, berarti hampir tidak cukup tapi cukup berarti setelah dia bayarkan nggak ada lagi uang tersisa punya dia. Ya kan, barely enough itu kan cukup tapi dipikirnya hampir tidak cukup. Berarti benar-benar pas-pasan lah maksudnya. The correct answer-nya itu adalah C. Kenapa? Kalau kita jawab A, he had plenty of money for the bill. He had plenty of money. Nggak talking about plenty of money ya. Dia cuma bilang barely enough money. Cukup uangnya, pas-pasan lah maksudnya. He didn't have enough money for the bill. Cukup uangnya. Bukan dia punya uang lebih setelah dia ada tagihan. Bukan dia nggak punya cukup uang. Dia punya pas-pasan. He paid atau he was enable tidak dapat bayar, bisa dia bayar kan cukup. Berarti jawaban yang pas adalah iya, dia bayar tapi after bayar dia don't have any money left, intinya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan almost negative expression, guys. Oke, hampir ke arah tidak bisa tapi positif dia bisa. Nah, penggunaan beberapa chart untuk kosakata negative expression itu ada di sini. Okay, in the chart, it's common use almost negative expression yang di dalam script, di dalam soal-soal structure written expression atau dalam soal reading itu sering sekali keluar negative expression. Atau di dalam audio ini sebagai bentuk ekspresi untuk negative expression yang almost negative expression. Meaning-nya almost non, hampir tidak punya sama sekali. Nah, expression yang biasa digunakan pakai kata hardly, barely, scarcely, and only. Lain example dalam sentence-nya,
There is hardly any food in the refrigerator. Berarti kamu sudah cukup memahami ya kalau ini negative expression yang almost negative expression. There is hardly any food in the refrigerator. Nah, udah tahu kan artinya tidak negatif, tapi masih ke arah positif kalau ada, masih ada makanan. Nah, kalau almost never, hampir tidak pernah, seldom, sering kata seldom, sering dengar ya, seldom. Do you often go to the library in a week? Seldom. Ya kan? Almost never. Tapi pernah. Gitu. Rarely juga bisa kamu gunakan. He rarely drives to work. Dia seringkali berkendara ke kantor. Ya kan? Hampir tidak pernah tidak berkendara. Masih positif, tidak negatif. Oke. Itu bentuk kata-kata yang bisa, expression yang bisa kamu gunakan maksudnya dalam penggunaan almost negative expression. Masih konotasinya ke arah positif ya, bukan negatif. Karena ini pakai almost negatif. Jadi kalau ketemu atau mendengar atau membaca skrip, ada kata hardly, barely, scarcely, only, rarely, seldom. Ingat, itu almost negative expression. Berarti masih ke arah positif. Oke. So guys, we have exercise 9 in front of you in the screen monitor. Saya mau kamu kerjakan. In this exercise, underline the almost negative expression. Kita garis bawahi underline expression of almost negative yang kamu temukan di soal nomor 1 terlebih dahulu. Ingat, fokusin kita the last line of each short dialogue ya. Last line berarti orang kedua. Read question and choose the best answer. Ingat, best answer is one that means did it true, but almost it's not true. Dia benar, tapi hampir tidak benar. Maksudnya fokusin almost negative seperti itu. Oke, number 1. Apa yang kamu garis bawahi? I heard that Mona's been offered the manager's job. I heard that Mona's been offered the manager's job, but she has hardly any work experience. What does the woman say? Ya, hardly ya, hampir tidak memiliki pengalaman. Ya, hasn't. She has hardly any work experience. Jawabannya adalah ini cepet banget ya. Pada jawabnya cepat-cepat. Saya pingin kan kalau tes kayak gini ya, jawabnya dengan cepat. Jadi setengah menit selesai untuk satu soal. Ini kan. Jawabannya berarti Mona hasn't worked for very long. Karena dia hampir tidak memiliki pengalaman. Hampir tidak memiliki, berarti baru sedikit pengalamannya yang otomatis. Dia baru bekerja. Hasn't worked untuk waktu yang lama, berarti baru kerja sebentar. Kerja sebentar tuh lebih ke arah sinonimnya is not working for very long. Ya. Oke. Good. Satu D. Cukup dipahami. Oke. Gimana nomor 2? Kalau nomor 2 gimana guys? How much time did Sam spend on his paper for economic class? Sam has seldom. Ingat seldom ya. Hampir ke negative expression. Sam has seldom taken so much time on a research paper. Seldom jarang. Jarang lebih ke arah yes. Benar. Jawabannya adalah yes. Bersungguh-sungguh. Ya. Wah. Pintar semua ini. Terari. Pada bit first. Oke. Good job guys. Oke. Baca chatroom cukup aktif sekali. Oke. Now. Jawabannya benar. Kita langsung masuk ke nomor 3. Oke, setengah menit. Only one has he parked his car in that lot. Only one has he parked his car in that lot. Only ya. Berarti jawabannya only one. Focusing only one. Berarti one occasion. Itu suara siapa ya? Yes, jawabannya adalah D. Kalau D itu he only leave his car. Only leave his car there for short period of time. Short period dengan one itu beda ya. Short period itu bisa beberapa lama dan beberapa kali. Kalau spesifik untuk one, only one,
Oke, benar-benar tanya satu kali, tidak lebih. Berarti one occasion saja. Jawabannya adalah D. Oke, ini saya anggap sudah sangat memahami ya untuk almost negative expression. Jadi nanti jika dapat soal-soal untuk negative expression, saya tidak mau mendengar, ini saya salah jawabannya. Waduh, sayang sekali karena kamu cukup memahami dalam latihan. Kita lanjut ya, lanjut ke another skill. Seperti ini aja. Oke, di sini skill 10, tadi saya sudah mention di awal, listen for negatives with comparatives. Oke, tetap kita bicara mengenai negative expression dengan komparatif perbandingannya. Example di screen monitor kalian. What do you think of the new students in math class? No one is more intelligent. No one. Jadi ini ada kata more. Ini lebih komparatif. No one is more intelligent than. Ada more than she is. Tidak ada satu orang pun, ya kan, yang lebih intelijen dari dia. Jadi ini ada comparisonnya di situ. What does the man say about the new student? The man respond to the woman question with the negative expression, ya kan? Ini. Nah di sini no and the comparative more intelligent. Karena ada kata-kata no. No itu kan berarti tidak. More intelligent than, ya kan, more intelligent than. And this combination lebih ke arah superatif, berarti dia yang paling, berarti she-nya ini yang paling intelligent, paling smart, paling arahnya ke superatif lah intinya kalau kita masuk untuk negatif of comparative. Lebih ke arah superatif kan yang paling. Jadi komparatif itu kan membandingkan ya, membandingkan dua orang. Kalau dia tuh lebih baik dibandingkan dia, berarti dia yang lebih baik itu paling baik gitu intinya. Nah paling baik itu lebih ke arah ke superlatif. Kalau dalam bahasa Inggris ada komparatif dan superlatif. Kalau komparatif perbandingan, kalau superlatif itu yang udah highest banget lah. Nah di sini ini example. Oke, this is example for you. Kita lanjut tentang negatif dan komparatif. Oh, kok balik ke awal sih? Bentar. Oke, untuk number 2 guys. Coba kerjakan nomor 2. Negative expression with comparative. Setengah menit di chat room. What did you think of Mike when you first met him? He couldn't have been more unfriendly. He couldn't. Dia tidak bisa lebih tidak berteman. Unfriendly. Friendly kan berteman. Unfriendly tidak berteman. Maksudnya unfriendly, tidak friendly. Oke, ada yang A, ada yang C. Ada lagi jawaban yang berbeda? Ada lagi jawaban yang berbeda guys? Unfriendly. What did you think of Mike when you first met him? We are talking about Mike ya. Jadi ada temannya nanya sama teman satunya lagi tentang si Mike. Oke. He couldn't have been. Mike itu berarti he itu lebih ke arah Mike-nya ya kan. Mike tidak bisa have been more, lebih tidak bersahabat maksudnya. Berarti kalau konteksnya Mike tidak bersahabat sama si orang yang itu yang lagi ditanya, apakah Mike was extremely friendly? Oh dia tidak, unfriendly kan, dia bilang dia unfriendly. Nah, atau B, Mike could have met him sooner. Gak talking about meeting with Mike soon after they are meeting on the first time saat itu. Mike didn't seem to like him at all. Kalau orang tidak friendly sama kamu, it seems like dia tidak suka sama kamu. Sama sekali. Karena kan benar-benar yang couldn't have been more, udah benar-benar paling tidak sangat bersahabat sama dia. Okay. When he met Mike, he didn't have a friend. Gak ada hubungannya. Kalau dia nggak punya teman saat dia ketemu sama Mike itu nggak punya teman. Nggak talking about it. Berarti jawaban tepat adalah yang superlatifnya. Yang C ya. Mike didn't seem to like him at all. Benar-benar nggak suka dia sama sekali. Makanya ada pemegang kata at all. At all. Benar-benar sama sekali nggak suka sama dia. Ini superlatif ya konteksnya.
Benar-benar suka. Oke, jawabannya adalah C, guys. Sekarang, nomor 3, dalam waktu setengah menit. Silakan, langsung di chat room. Did you see Teresa's grade on the math exam? It was unbelievable. No one else could have done that. No one else, tidak ada orang lain lagi yang dapat melakukan lebih baik daripada itu. Berarti si Teresa tuh udah superlatif ya, sangat baik. Gimana adalah? Yes, Teresa got the highest grade. Good. Oke. Yes, Afif. Teresa mendapatkan nilai yang paling tinggi. Nah, kalau udah paling tinggi berarti kita lebih ke arah ke superlatif ya, yang tadi saya jelaskan di awal. Oke, sudah paham semuanya? Untuk negative expression with comparative, saya anggap sudah paham ya. Insya Allah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut for another. Oke, kita punya TOEFL exercise 7 sampai 10 everyone. Sudah siap untuk mengerjakan? Sudah prepare kertas lembarnya? Sudah ya? Ready? Izinkan saya share audio sebentar. TOEFL exercise. Apakah audionya terdengar dengan jelas? Terdengar, Miss. Dengar. Oke, good. Kita kerjakan terlebih dahulu, nanti baru discuss mengenai jawabannya ya. Oke, silakan mengerjakan. TOEFL exercise, skills 7 through 10. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Do you think you could try a little harder? It's impossible for me to do more. What does the woman mean? Number 2. What are you so upset about? Not once on this trip has the bus left on time. What does the woman mean? Number 3. Was there enough soup to go around? There was barely enough soup for everyone at the table. What does the woman mean? Number 4. Do you really want to move to Florida? I couldn't want anything more. What does the woman mean? Number 5. Did you turn in your research paper for history class? I couldn't turn it in because it was incomplete. What does the woman mean? Sorry, audionya kelewat ya. Tadi sampai nomor berapa, guys? Sorry, saya ulang audionya ya. Mohon maaf. Oke. Ulang. Ya. Number 4. Do you really want to move to Florida? I couldn't want anything more. What does the woman mean? Number 5. Did you turn in your research paper for history class? I couldn't turn it in because it was incomplete. What does the woman mean?
Number 6. Do you think that your friends enjoyed their trip to the Museum of Modern Art? Sylvia doesn't care for modern art, and neither does Tim. What does the man mean? Number 7. Can your friends go with us this afternoon, or do you think they'll be too busy? They hardly ever work in the afternoon. What does the man say about his friends? Number 8. Do you think we could turn the air conditioner on? I'm really uncomfortable. The air conditioner never works when it gets warm. What does the man imply? Number 9. I heard that your exam results were not too bad. Actually, I've never done worse. What does the man mean? Number 10. Did the committee come to a decision about the parking problem? The committee shouldn't have decided the issue when so many members weren't present. What does the woman mean? Oke, everyone. Sudah? Sorry. Okay, now we discuss, guys. Okay, for number 1. Di chat room, bentar. Hari ini sudah ada jawaban aja hari ini. Ini hari ini untuk ini kan yang sedang kita bahas ini kan ya, maksudnya 7 sampai 10. Oke. Guys, tadi orang kedua, untuk nomor 1 bilang it's impossible for me to do more. Ya, hari ini jawaban kamu benar. Nah, di sini yang kalian harus garis bawahi, dari kata-kata orang yang kedua tersebut, it's impossible for me to do more. It's impossible. Sudah tidak mungkin untuk saya melakukan lebih baik dari ini lagi. Berarti she is doing the best that she can. Ya kan? Yes, Celine. Good. Ratu, good. Jawabannya adalah C. Good job, everyone. Jadi paham ya? It's impossible for me to do more. It's impossible for me to do more. Ini lebih ke arah perbandingan kalau dia tidak bisa melakukan lebih baik dari itu, berarti dia sudah melakukan yang terbaik menurut dia. Yes, she is doing the best that she can. Good job, everyone. Okay, now number 2. Jawaban kalian apa nomor 2? Silahkan di-chat. Salah B itu nomor 2 maksudnya ya? Oh, betul. Ya, benar berarti. Oke, nomor 2 itu B. Oke, kenapa B, guys? Not once on this trip. Dia bilang kan tadi, not once, tidak satu kali pun on this trip have the left on time. Dalam perjalanan ini yang berangkatnya tepat waktu. Berarti jawabannya nggak pernah tepat waktu ya. Berarti dia late sinonimnya, atau ini pakai sinonim dari kata opposite meaning kok sinonim sih. Opposite meaning dari on time itu late. Jawabannya adalah B. Good job. Pintar-pintar. Nah. Oke. Now, number 3. Sekarang nomor 3. Tadi dengan nomor 3, dengar orang kedua bicara apa, everyone? It was barely enough soup for everyone in the table. Ingat, barely enough. It was barely enough soup for everyone in the table. Ada cukup sup, ya kan? Untuk semua orang di atas meja. Barely enough.
Jadi jawabannya adalah Afif, itu jawaban untuk nomor 3 kah? Apakah jawabannya A? Barely enough kan? Cukup, there wasn't enough soup to go around. Bukan A. Yes. Ya. Oke. If B, we had so much soup that we couldn't finish it. Barely enough kan hampir tidak cukup ya, tapi cukup. Masih ingat kan almost negative expression? Oke. See, everyone got one serving of soup, but there wasn't enough for second. Ya. Harus dikasih ini arahan. Langsung ditulis C jawabannya. Oke, everyone around the table had a lot of soup. Tidak a lot, tapi cukup. Kalau mau nambah, nggak ada lagi. Jawabannya adalah C. Oke, good. Sekarang, nomor 4. Oke guys, number 4. I couldn't want anything more. I couldn't want anything more. Saya tidak ada lagi yang bisa saya, yang tidak ada lagi yang saya inginkan maksudnya. Tidak ada lagi yang saya inginkan. Berarti itu yang paling dia inginkan. Jawabannya adalah A, B, C, D. I couldn't want anything more, katanya nomor 4. Ya. She does want to see the movie. Dia mau. Oke. She doesn't want to go there anymore. Loh, nggak ngomong she doesn't want to go there anymore. She couldn't move there. It's extremely important for her to go. Yes, it's important. It's extremely important. Karena dia bilang, I couldn't. Kalau kamu bilang, kamu mau nonton film nggak? Tidak ada hal lain lagi yang saya inginkan. Berarti dia benar-benar extremely mau, gitu kan. Important dia untuk pergi nonton. I don't know what the reason. Tapi jawabannya adalah B. Oke. B ya. B guys. B. Oke. B maksudnya. Oke, now number 5. Masuk nomor 5. Setengah menit. I couldn't turn it in. I couldn't turn it in. Nomor 5. Ada yang D, ada yang B, ada yang D, ada yang B. I couldn't turn it in because it wasn't complete. Saya tidak bisa mensubmit atau mengumpulkan karena belum selesai. Jawabannya adalah yes. Wasn't complete. Unfinished. Oke. Langsung tuh kalau saya bacakan orang kedua yang ngomong apa, langsung kalian tahu jawabannya. Jadi benar-benar yes was complete, hari ini was unfinished. Jadi benar-benar kamu memang harus fokus pada orang kedua. Tulis aja guys, tulis apa yang kamu dengarkan. Jadi benar-benar bisa help you a lot ya, to get the understanding untuk jawabannya kemana nih, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 6. Setengah menit. Nomor 6 tadi orang keduanya bilang apa? Ada yang dengar tadi nomor 6 orang keduanya bilang apa? Sylvia doesn't care with modern art and neither does Tim. Sylvia, ingat ya, Sylvia doesn't care with modern art and neither does Tim. Berarti both of them doesn't care with modern art. A, B, C atau D guys? Gimana? Kalau untuk B sama C nggak mungkin ya. Jadi kita kunci jawabannya antara A dan D. Yang mana jawabannya? Yes. Sylvia and Tim agree in their opinion of modern art. Yes, good job. Benar. Benar. Oke, good job guys. Their opinion, ya benar. Their opinion about modern art itu sendiri ya. Karena dia nggak doesn't care, peduli. Dan ternyata neither does Tim. Tim juga begitu. Nah, yang mengindikasikan meaningnya sama. Seperti apa yang disebutkan orang kedua adalah jawaban D. Oke, good. Kita kunci jawaban kamu ya. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Dan kita masuk ke nomor 7. Oke guys, setengah menit. Nomor 7. Ada yang dengar tadi orang kedua bilang apa? They hardly ever walk in the afternoon. They hardly ever walk in the afternoon. Hampir tidak pernah bekerja di sore hari. Jawabannya adalah
Nomor 7, guys, nomor 7. Yes, dia hampir tidak pernah bekerja di sore hari. Tidak pernah bekerja di sore hari. Kalau jawabannya A, they always work hard in the afternoon, enggak. Kan hardly ever. Hardly ever, tidak pernah sama sekali. Kalau jawabannya D, it's never hard for them. Never hard for them to work in the afternoon. Not mention about never hard for them. Karena memang tidak sulit. Atau memang mereka tidak pernah. Berarti jawabannya adalah they don't do much after lunch. Jadi mereka ngapain after lunch? Hang out perhaps, involved in the conversation, watching a movie mungkin. Pokoknya itu jawabannya adalah B karena dia bilang they hardly ever work in the afternoon. Good job. 3. Oke, now nomor 8. Silakan lihat di screen. The air conditioner never work when it gets warm. The air conditioner never work if it gets warm. Berarti the air conditioner itu never work ya, tidak pernah bekerja ketika warm. A, B, C, or D. Nomor 8. Pemahamannya yang mana? Chat room please. Ada Afif, kenapa A? Terus Putri Maira, kenapa C? Boleh Afif dibuka suaranya Afif, kenapa Afif pilih A? Afif, ayo Afif. Afif bisa dibuka suaranya Afif? Halo? Afif? Afif aja nih yang jawabannya ya nih. I just want to know your reason why you choose A. It's hard for him to work when it gets warm. Kata-katanya adalah the air conditioner never work. The air conditioner tidak pernah bekerja, tidak pernah nyala maksudnya kali ya. Bukan bekerja, itu tidak pernah difungsikan. When it gets warm, ketika udara, atau atmosfer di lingkungan tempat dia duduk atau bekerja get warm, hangat. Jawabannya adalah Afif, sama tuh Afif jawabannya atau kenapa sih? Afif bisa dibuka suaranya atau nggak mau memberikan alasan? Tebak aja nih, menebak. Ibu mau menjawab C kok tadi Bu. Mau jawab C, typo ke A. Iya. Maka saya bilang kok Afif bisa A sih. Oke, jawabannya adalah C. The air conditioner only work when it isn't needed ya. Dia lagi nggak butuh baru berfungsi. Maksudnya seperti itu. Nggak apa-apa, Viv. Makanya saya tanya. Ya, benar. Kalau bagus saat dia nggak ingin. Benar. Benar Arina. Sorry, Arina. Thank you so much for the answer everyone. Oke, sekarang masuk ke nomor 9. Actually katanya, kata orang keduanya, actually I have never done worse. Actually, sebenarnya I have never. Saya tidak pernah melakukan hal yang lebih buruk lagi. A, B, C, atau D? Oke, Arbat B. Arini A. Oke, yang lain? Ada yang A? Oke, soal. Oke, guys. Ada yang A? Ada lagi yang lain? Oke. Actually, sebenarnya, I have never done worse. Berarti ini yang paling buruk ya. Belum pernah melakukan yang lebih buruk lagi daripada itu. Berarti he did really poorly. Kalau he felt worse before, tidak pernah merasakan yang lebih buruk lagi dari yang apa yang dia rasakan saat itu. Kalau the result could not have been better, nah, tidak ada maksud. Ya, berarti saat ini melakukan hal yang paling buruk gitu. Jadi he did really poorly. Jawabannya adalah A. Cap.
Masuk nomor 10, setengah menit untuk nomor 10. The committee, kata orang kedua di nomor 10 itu tadi audionya, the committee shouldn't decide, shouldn't decided the issue when so many members were not present. Nah, double negative expression. Jawabannya adalah hari ini B. Oke, hari ini. Ini pasti ngambil sinonim, sinonim. Ngambil opposite meaning ya hari ini. Benar nggak saya maksud? Cara cepat memahami soal ini adalah opposite meaning ya hari ini ya. Karena when you try to get to translate, when you try to translate it from the beginning, panjang ya hari ini ya, banyak banget kosakatanya dan I don't have any idea about the meaning of the whole context, ya kan? Kamu cari opposite meaning dari kata were not present, ya kan hari ini? Benar nggak? Were present, ya kan? Were not decided, should have waited, benar nggak? Yang lain gimana jawabannya? Jawaban hari ini benar ya, ini memang B. Begitu cara memahami untuk double expression di dalam sebuah soal. Yang lain jawabannya apa? Kenapa nggak ada di situ? Nih, saya bacakan lagi ya, orang sebenarnya ngomong apa. Tadi saya dengarnya seperti ini. Sama tidak? Yes, waited until more. Okay, good. The committee should not decided. Seharusnya komisi tidak memutuskan. Should not, kan negatif expression should not decided. The issue, tidak memutuskan mengenai isu tersebut. When, ketika so many members, banyak sekali members atau participants atau anggotanya were not present, tidak hadir. Jadi, the committee should have waited until more members were present. Should not decided itu kan kata harus tidak memutuskan, harusnya menunggu. Until kapan? Were not present tapi masuk ke present. Were not present berarti tidak datang, berarti datang. Maksudnya opposite meaning-nya di situ. Good. Yes, benar hari ini. Jawabannya adalah B. Oke, dari 10 pertanyaan, skill 7 sampai 10, berapa jawaban yang kamu dapat, everyone? Di chat room. Chat room, please. 10 question. How many answer? Ini baru skill yang negative expression ya. Halo? Oh, disconnect internet kamu mati tadi? Ya nggak apa-apa. Nanti ini latihan lagi ya dengan cara baca skrip yang saya berikan. Yang lain gimana? Hari ini betul berapa? Mr. Ari,